Halo, selamat malam Tribuners, terkhusus bagi semua para jagoan manajer FPL di seluruh Indonesia ya. Kita ketemu lagi di hari Rabu dan itu tandanya ada Delta Putri dan rekan saya Gustiawan untuk menemani Anda di malam hari ini di acara Super Game FPL. Nah, seperti yang kita ketahui, penderitaan Liverpool Ya. kembali berlanjut setelah menelan kekalahan dengan Fulham dengan skor 1 gol tanpa balas di Stadion Anfield pada pekan 27. Iya. Kekalahan tersebut membuat Liverpool untuk pertama kalinya mencatatkan 6 kekalahan beruntun dalam laga kandang era Premier League. Nah, kontras ya, kontras dengan Liverpool di sini. Sementara itu kegemilangan performa Gareth Bale membuat kombinasi trio Tottenham Hotspur bersama Harry Kane dan juga Son Heung-min semakin mengancam lawan-lawannya ini nampaknya ya, Dwi ya. Dan Tribuners, kita akan mengusung diskusi yang tentunya seru juga di malam ini dengan tema derita Liverpool dan ancaman trio Tottenham Hotspur. Nah, langsung saja kita sapa dua narasumber Dwi yang sudah bergabung dengan kita. Ada siapa? Iya, untuk narasumber yang pertama ada Hasan Albana dari Ngobrol Dunia Bola dan yang kedua ada Edo Krisma dari FPL Liga Pasnet. Nah, untuk menyapa dulu Delta kedua narasumber kita pada malam hari ini. Kita sapa dulu mungkin Mas Edo dulu. Halo Mas Edo, selamat malam. Bagaimana kabarnya malam hari ini? Ya, halo, selamat malam Mbak Delta dan Mas Dwi. Apa kabar? Baik, saya kabar sehat. Selalu sehat ya semua. Semangat semuanya. Halo Mas Albana. Halo, selamat malam Mbak Delta, Mas Dwi. Thank you banget sudah diundang di Tribunnews. Oke. Itulah narasumber yang akan menemani diskusi kita pada malam hari ini, Delta. Ini by the way pada pakai baju hitam, ini nggak sedang berduka karena fansnya Liverpool kan? Bukan. Ini biru kita. Biru dongker. Biru dongker. Ya, ini ya. Kita tribut berduka buat Liverpool sih. Dan untuk Liga Super Game pada musim kali ini disponsori oleh Kipa, Mills, dan Aza Activewears. Ya, langsung saja kita langsung ke pembahasan yang pertama di sini. Kalau membahas Liverpool di sini memang seru ya, apalagi di musim ini di mana 6 kekalahan beruntun di kandang diderita oleh Liverpool. Nah, kita mau tanya siapa dulu nih, Mas Albana atau Edo ini? Iya, Mas Edo dulu boleh. Mas Edo dulu boleh nih ya. Menurut Mas Edo di sini keterpurukan Liverpool ini, menurut Mas Edo gimana nih di musim kali ini? Apalagi kemarin baru saja tumbang dikalahkan oleh klub degradasi Fulham ya. Iya. Mengejutkan bisa kalah sama Fulham di kandang sendiri. Ya memang sebenarnya kalau saya boleh ngomong Liverpool itu kunci kelemahan yang akhir-akhir ini memang di pertahanannya ya kurang bagus dan parahnya lagi di tengah musim mereka nggak belanja pemain atau transfer pemain yang memang dibutuhkan untuk mengisi kekosongan di lini pertahanan. Jadi ya tengah musimnya nggak ada pemain cadangannya yang bisa backup ya kemarin kalang kabut, jadi kalah juga kan kemarin sama Fulham. Gitu. Kasihan juga sih di Liverpool ya, dari sisi pertahanan malah dia beli Ozan Kabak sama Ben Davies kalau nggak salah, jadi ya itu bukan kualitas seorang atau sebuah klub juara ya untuk transfer pemain di tengah musim hanya beli Ozan Kabak dan Ben Davies. Padahal mereka butuh pertahanan yang kuat sih. Dari sisi golnya sendiri mereka kebobolan cukup banyak di musim ini, jadi jauh banget dari musim lalu. Ya, berarti memang sorotan lini belakang ini menjadi salah satu permasalahan mengapa Liverpool ya secara mengejutkan tumbang 6 laga beruntun di kandang. Dan diperparah transfer tengah musim mereka yang menurut saya nggak bagus sih. Jadi ya nasibnya Liverpool. Berarti kurang efektif ya Mas Edo untuk transfer sendiri? Kurang greget sih. Seharusnya mereka bisa beli back yang cukup handal ya, atau mungkin back-back yang memang sudah berpengalaman di Liga Inggris gitu. Dari Burnley atau dari siapa gitu, jangan malah back yang dalam tanda kutip mereka masih baru mungkin bermain di Premier League gitu. Jadi ya blunder sih bagi Jurgen Klopp di sini. Iya, oke, itu dari Mas Edo menyoroti lini belakang yang menjadi dasar mungkin tumbangnya Liverpool di laga kandang dalam beberapa laga terakhir. Kalau dari Mas Albana ini pendapatnya seperti apa menyikapi performa Liverpool akhir-akhir ini? Ya, kalau dari saya sih melihat Liverpool performanya sedang menurun seperti ini memang tidak lain adalah dukungan supporter dari The Kop ya untuk Liverpool yang dimana biasanya kapasitas Anfield ini 50.000 riah sekali untuk mendukung Liverpool, tapi karena pandemi ini memang di musim ini jelas sangat membuat Liverpool sangat bermain underperform di musim ini. Beda dengan di musim lalu yang dimana
benar-benar Liverpool menjadi monster yang sangat menakutkan baik di Liga Inggris maupun di Liga Champion. Yang dimana kita tahu ada statement yang dilontarkan oleh mantan pemain Liverpool, Jamie Carragher, yang membunyikan bahwasanya mentalitas monster Liverpool sekarang berubah menjadi mentalitas kerdil atau mentalitas cebol ya, itu yang dilontarkan. Iya, seperti itu. Jadi memang salah satu faktornya memang adalah tanpa adanya penonton, terus yang kedua memang karena soal mental Liverpool sekarang ini memang sedang diuji, yang dimana kita tahu klub ini sering sekali memasang pemain-pemain yang pemain-pemain kunci, pemain-pemain andalannya dia tanpa adanya rotasi, sehingga memaksakan pemain tersebut bermain all out, habis-habisan dan terus menekan, sehingga membuat banyak pemain yang cedera. Awalnya hampir sama seperti Klopp masuk ketika awal-awal Liverpool ya, dia bikin skema atau bikin permainan Liverpool ini menjadi sangat pendekatannya sangat dekat, dan hasilnya memang terbukti sih ketika itu Liverpool di musim-musim sebelumnya bisa menjadi juara Champion dan juara Liga Inggris. Jadi faktor yang menurut saya memang adanya faktor Klopp sering memainkan pemain-pemain kunci dan tanpa adanya rotasi. Yang kedua memang tanpa adanya supporter itu sangat berpengaruh gitu. Apalagi Liverpool ini benar-benar menjadi menjadi tim yang sangat angker di kandang ketika bermain ya, apalagi dukungan supporter Liverpool itu sendiri dengan menyanyikan anthem YNWA. Tentunya sekarang sudah tidak terdengar lagi, hening, sehingga membuat Liverpool jadi terburuk, Mas Dwi, Mbak Delta. Oke, dan itu merupakan momen pertama kalinya Liverpool ya untuk tumbang di Anfield sebanyak 6 kali di era Liga Inggris tentunya. Dan sekarang pun ada plesetan, ini bukan stadion Anfield tapi stadion Field alias gagal. Anfield ya. Ini sampai legendanya pun juga nyinyir ke klubnya. Iya, benar. Karena mungkin melihat performa Liverpool yang tak kunjung membaik. Betul. Sekarang menjadi sasaran yang mungkin buat fans lain lah. Nah itu. Oke, kita ke bahasan selanjutnya. Kembali ke Mas Albana. Kira-kira apa yang menjadi permasalahan yang menimpa Liverpool sehingga sangat sulit untuk mendulang poin di kandang sendiri? Karena kan kita tahu walaupun mungkin di awal musim juga badai cedera udah mulai menghantam Liverpool, tapi mereka bisa meraih kemenangan. Ini kira-kira kendala utamanya apa? Kendala pertamanya adalah yang pertama memang Klopp itu nggak berani melakukan rotasi pemain. Yang dimana biasanya untuk beberapa sebagian manajer itu, apalagi untuk Liga Inggris yang jadwalnya padat, itu harusnya memang merotasi pemain. Bahkan dulu Klopp pernah statement ya kepada media waktu itu di bulan Desember untuk mempospon atau menunda pertandingan Liverpool karena jadwal Liverpool benar-benar sangat padat, ditambah mereka harus bermain di Liga Champion. Yang dimana Klopp ini memang sudah percaya diri dengan komposisi yang ada gitu, karena dia berhasil membuktikan di musim-musim sebelumnya Liverpool itu dengan komposisi atau racikan dari Jurgen Klopp itu benar-benar terbukti, sehingga dia tidak berani spekulasi untuk merotasi pemain. Untuk di belakangan terakhir atau pertandingan sebelumnya melawan Fulham, dia cukup berani merotasi banyak pemain inti, yang dimana kita lihat ada Trent Arnold tidak dimainkan, kemudian masuknya pemain-pemain baru atau pemain mudanya Liverpool juga dengan secara bersamaan, sehingga membuat mentalitas Liverpool ini tidak seimbang antara lini belakang, lini tengah sampai lini depan. Dan ditambah lagi sebenarnya komposisi Liverpool sendiri dengan adanya 3 pemain depannya, yaitu Muhammad Salah, Muhammad Mane, Sadio Mane dan Robert Firmino ya, itu benar-benar jadi pakemnya Klopp untuk di lini depan, tapi tidak memberikan kesempatan seperti Origi untuk bermain. Itu yang sebenarnya harus Klopp-nya itu harus bikin inovasi-inovasi baru sehingga membuat Liverpool sedikit berbeda, dan tentunya buat pemain tim lawan itu
kesulitan lah untuk menebak permainan Liverpool di laga tersebut gitu. Oke, Mas Albana, berarti untuk rotasi pemain ini yang mungkin menjadi kendala untuk Liverpool Ya, sendiri. betul. Oke, tadi sudah disinggung oleh Mas Alban ya karena kegarangan trio Firmansyah tadi ya. Muhammad Mane, Sadio Salah ya. Salah, nggak seperti tahun lalu ya, memang itu benar-benar tajam banget mereka bertiga ya. Mas Edo di sini ternyata keterpurukan Liverpool ini juga didukung oleh produktivitas gol juga sangat minim. Nah, apakah permasalahan terbesar ini yang melatar belakangi produktivitas gol itu di Liverpool musim ini? Ya, sebenarnya apa namanya, kalau saya boleh bilang ini tidak ada yang salah dengan Salah ya. Maksudnya tidak ada salah dengan Muhammad Salah. Muhammad Salah itu kalau nggak salah dia udah mencetak 17 gol sejauh ini. Di mana musim lalu dia itu sudah musim lalu dia mencetak 19 gol itu Liverpool bisa juara. Nah, yang salah itu adalah Mane dan Firmino. Mane hanya mencetak 7 gol dan Firmino hanya mencetak 6 gol. Jadi ada gap yang terlalu jauh dari musim lalu di mana Salah sangat produktif. Salah sekarang juga masih produktif. Bahkan Liverpool kalah pun Salah masih bisa mencetak gol. Nah, di musim lalu itu rata-rata golnya Liverpool tuh hanya bisa sampai 2,2 gol per pertandingan. Nah, di musim ini yang menyisakan tinggal 10 pertandingan lagi mereka hanya mencetak rata-rata 1,6 gol per pertandingan. Itu gap yang sangat jauh banget yang harus dijawab sama klub. Selain itu cara menjawabnya adalah inovasi sih sebenarnya. Cara inovasi tadi Mas Albana juga udah sampaikan, inovasi serangan Liverpool ini yang mungkin terkesan entah monoton atau sudah bisa ditebak sama back-back Liga Inggris yang musim lalu tahu kalau Liverpool juara gitu. Jadi belum ada inovasi yang berbeda di musim ini dari Klopp terhadap Mane, Firmino dan Salah. Ditambah backup-nya mereka gitu kan, pelapis keduanya pun nggak bisa berinovasi. Ya masih untung kemarin sempat ada Diogo Jota ya. Diogo Jota kan sempat melakukan sedikit perubahan, inovasi, dia bisa berani menyerang, mencetak gol gitu. Cuman cedera, jadinya Liverpool tumbang lagi gitu. Nah, itu tuh yang harus dijawab sama Liverpool sih untuk bisa meningkatkan produktivitas gol di musim ini. Jadi mungkin gaya serangannya sudah ditebak oleh tim. Betul. Liga Inggris tuh gampang banget, back-backnya jago-jago tuh. Ya. Oke, Mas Edo menyinggung nama satu sosok yang Diogo Jota yang akhirnya pekan lalu sudah comeback kembali. Nah, ini ke Mas Albana. Bagaimana ini? Apakah kedatangan comeback dari Diogo Jota ini bisa mengubah nanti ya setidaknya nasib Liverpool menjadi lebih baik di sisa musim ini? Oke, kalau melihat performa Diogo Jota sebelum cedera ini sangat mengesankan ya. Ditambah juga dengan adanya Jota ini menambah kreasi serangan lini tengah yang dimana yang awalnya Liverpool hanya mengandalkan mungkin ada Shaqiri, terus kemudian Curtis Jones atau ya. Ya Curtis Jones dan sebelumnya ada Wijnaldum mungkin ya yang bantu serangan. Tapi dengan Jotanya ini sebenarnya menjadi different player dari Liverpool. Nah, sehubung dia kemudian cedera, akhirnya banyak pemain Liverpool juga yang kena rotasi, bahkan sampai Henderson yang awalnya menjadi central midfielder sekarang menjadi central back ya. Terus kemudian Fabinho juga akhirnya mau nggak mau dia turun gunung membantu pertahanan dari Liverpool, ya membuat lini tengahnya Liverpool yang awalnya pakem sehingga sekarang menjadi berantakan. Kalau saya menyoroti Diogo Jota sekarang ini setelah kembali dari cedera, kemarin sih belum ada banyak perubahan ya karena dia memang pasca cedera, ditambah juga kemarin itu kan banyak rotasi yang dilakukan oleh Jurgen Klopp ya di lini tengah, di lini belakang juga, otomatis Diogo Jota kemarin juga mainnya sedikit mundur juga, nggak seperti awal ketika dia harus masuk sebagai false nine dan membantu Firmino, Mane dan Salah sih, seperti itu, Mas. Oke. Dan itu mungkin yang dinantikan oleh Liverpool adalah Jota ini bisa menjadi salah satu sosok super sub andalan lagi di sisa musim ini. Betul. Oke, dengan catatan yang tadi ya di awal kita sudah gembar-gemborkan 6 kali kekalahan di kandang, Mas Edi berarti kan menunjukkan kalau Anfield itu udah nggak angker lagi tentunya. Keangkerannya tuh udah hilang di sini. Nah, apakah itu akan menjadi sasaran empuk tim lawan untuk mendulang poin di sisa musim ini? Dan mungkin kira-kira apa sih yang perlu diperbaiki Jurgen Klopp di timnya? Ya, sebenarnya pertama kalau ngomong di Liga Inggris di era pandemi ini main kandang-tandang itu sebenarnya nggak begitu ngefek ya kalau mungkin pemerhati Liga Inggris maupun Fantasi Premier League.
mau main di kandang mau di tandang sama-sama nggak ada penontonnya, euforianya nggak ada, istilahnya pemain ke-12-nya nggak ada gitu. Jadi beda tuh semangatnya. Kita yang seperti tahu Sheffield aja musim lalu itu cukup bagus ya, tapi ternyata secara permainan. Nah, di musim ini Liverpool sisa musim ya masih tanpa penonton ya. Kalau permainannya nggak bisa berubah, inovasinya ya akan tetap kalah terus, dan stadionnya juga jadi nggak angker lagi nih. Terus terkait Klopp sendiri, yang harus dibenerin Klopp tuh sebenarnya ya karena stadionnya sendiri juga bukan stadion angker lagi, ya harus perbaiki mental sih, kembalikan mental juaranya Liverpool gitu, dimana kita juara loh, kita ini juara bertahan gitu, masa sekarang terdampar di peringkat 7 atau 8 kalau nggak salah ya. Ya, oke. Berarti memang di sisa musim ini dengan tidak ada hadirnya penonton di masa pandemi ini cukup berpengaruh. Karena berdasarkan statistik, catatan kandang Liverpool musim ini cukup ya agak kurang bagus itu. 12 laga, 23 poin. Dibandingkan musim lalu yang 19 laga, 55 poin, belum pernah kalah dan hanya 1 kali imbang. Itu ada penurunan sangat drastis Delta untuk musim ini. Dan untuk kalau kita lihat jadwal kandang ke depannya masih ada 1, 2, 3, 4, masih ada 4 untuk jadwal kandang yang bersama Aston Villa, Southampton dan juga Crystal Palace. Oke, sekarang kita mau ngomongin dari sisi FPL-nya di sini ya. Pendapatnya Mas Albana dulu deh, saya mau tanya ke Mas Albana. Okay. Bagaimana pendapatnya Mas Albana ini soal aset Liverpool? Apakah sudah saatnya untuk menjual aset dari The Reds ini untuk pekan-pekan mendatang atau gimana, Mas? Kalau menurut saya dari awal pernah ngomongin juga tentang aset Liverpool, yaitu Muhammad Salah ya, yang dimana Muhammad Salah ini not for sale untuk FBL. Jadi dari awal sampai akhir musim saya kalau prediksi opini saya adalah Salah ini tidak untuk dijual atau tetap harus ada aset pemain Liverpool. Kenapa? Karena memang yang pertama yang tadi saya bilang, meskipun Liverpool kalah, itu Salah selalu mencetak gol gitu. Berbeda dengan pemain-pemain pada umumnya ya, yang biasanya mungkin kita bisa ambil contoh kayak seperti Bruno. Ketika MU kalah, itu Bruno memang tidak skor, tapi berbanding terbalik ketika Muhammad Salah ketika Liverpool kalah, Muhammad Salah minimal dia akan melakukan sesuatu lah ya, atau assist atau gol lah gitu, seperti itu. Dan menurut saya juga Liverpool tinggal tunggu waktu aja sih, momen-momen kebangkitan di mana Salah, ketika semua orang menjual Salah, itu waktu yang tepat untuk mengambil atau mengkaptenkan Salah sekalipun gitu. Ya, mungkin salah satunya kuncinya kesabaran untuk menahan Salah supaya nanti di momen tertentu dia bisa meledak. Sedangkan manajer FPL sudah tidak punya Salah. Jual, ya ada jual. Salah not for sale, biar kita nggak salah. Gitu. Tidak ada yang salah dengan Salah tadi intinya. Boleh tuh, tidak ada yang salah dengan Salah. 17 gol loh, so far masih ada 10 pertandingan kan ya, berarti masih oke lah. Ya, oke, Mas Edo, kita dari Mas Albana nyinggung lini serangnya. Kalau kita nyinggung lini belakangnya dari aset FPL ini, nama-nama seperti TAA, Robertson, bagaimana Mas dengan harga selangit seperti itu? Bagi yang masih punya, bagaimana kira-kira bagusnya? Pemain Liverpool sebenarnya ya karena mahal, sebenarnya baiknya sih cari pemainnya lebih murah lah. Maksudnya seperti siapa namanya, backnya itu si Ozan Kabak, ambil aja Ozan Kabak gitu, karena itu jauh lebih murah daripada ngelihat beli pemain Liverpool Robertson dan TAA itu kan memang mahal, tapi efektivitas mereka itu jauh banget di musim ini. Mereka assist juga paling cuma 3 atau maksimal 5. Kalau nggak salah Robertson 5 assist, TAA bahkan TAA itu yang dulunya keren banget sekarang cuma 3 assist. Nah, ini gap yang sangat jauh di musim ini, jadi rugi sih sebenarnya kalau beli pertahanan atau pemain Liverpool di FPL. Jadi paling tadi penyerang aja, Salah aja udah. Oke, dari Mas Edo berarti menyimpulkan bahwa mungkin untuk saat ini aset jual dari sisi FPL kurang menjanjikan, lebih jual, baik diberikan ke aset pemain lainnya Delta. Betul. Selain itu mereka sering kebobol kan istilahnya. Clean sheet-nya pun juga kecil banget, jadi ya rugi. Iya, benar sekali. Oke, nah prediksi nih untuk Liverpool di musim ini, apakah akan terlempar dari zona UCL atau zona Eropa? Mas Albana atau Mas Edo di sini bisa menaruh. Monggo Mas Edo. Yang mana tadi ya?
di zona CL. Sebenarnya kalau Liverpool ini jaraknya kan sama peringkat 4 itu cuma 8 atau 9 poin ya. Jadi sebenarnya masih ada kans Liverpool untuk bisa naik ke 4 besar. Nah, cuman pertanyaannya kan dia juga dengan pemain yang ada, stok yang ada, kualitas juga lagi turun, mentalnya juga lagi jatuh, apakah dia bisa mengejar gap 9 poin itu. Tapi saya pribadi optimis Liverpool masih bisa lolos di 4 besar, atau malah Liverpool bisa bermain bagus di Liga Champions kan, at least ya siapa tahu bisa juara juga gitu kan, kita nggak ada yang tahu. Dibutuhkan perjuangan berdarah-darah di sini. Sangat. Koreksi untuk Mas Edo, ternyata untuk jarak dengan Chelsea posisi 4 itu 7 poin untuk Liverpool. Oh, 7 poin, bahkan cuma 7 poin kan, bisa lah itu Liverpool. Bisa lah ya. Bisa. Berarti untuk prediksinya masih punya peluang ya kalau dari Mas Edo? Bisa, tapi kalau juara berat ya. Tapi kalau lolos Liga Champions bisa. Ya, setidaknya mengamankan tiket zona Liga Champions lah. Ya, aman pasti itu masih bisa. Kalau dari Mas Albana punya pendapat lain atau? Kalau saya melihat dari segi klubnya ya, karena berulang-ulang saya memang membahas klub. Kalau kita lihat klub memang ketika di musim terakhir dia melatih Borussia Dortmund, dia benar-benar Dortmund menjadi tim yang mungkin sangat terpuruk ya setelah kebangkitan Dortmund yang zamannya Klopp waktu itu. Nah, ini bisa terjadi kembali ketika dia melatih Liverpool saat ini. Jadi kalau saya menyoroti memang Jurgen Klopp ini kalau dia tidak berani berinovasi lagi atau tetap memainkan pemain yang pakemnya dia, dan dia tidak berani memainkan pemain-pemain muda dan pemain barunya secara beriringan ya, pelan-pelan dia masukkan atau minimal dia ada sedikit perubahan yang tidak signifikan, itu bisa jadi memang saya sih bukan pendukung Liverpool, tapi saya punya keyakinan Liverpool bisa jadi juara sih. Nggak cuma hanya tiket jadi juara. Selisihnya jauh loh. Bisa saja kan, namanya Liga Inggris seperti tadi yang Mas Edo bilang juga nggak ada yang tahu. Iya. Itu jangan masalah Bana. Berarti memang inovasi untuk Jurgen Klopp sendiri sangat posisi Liverpool di akhir musim ini. Nah, mungkin itu bahasan kita tentang Liverpool, Mas Edo dan Mas Albana. Ya. Dan kita sudah ya untuk menyakiti Liverpool. Enggak, kita nggak menyakiti tadi. Kita malah memberi motivasi tadi. Oke, kita beralih sekarang ke ketajaman dari trio pemain Spurs ya. Ada Bale, Son, dan Kane. Nah, dari masing-masing narasumber ini ya. Pertama untuk Mas Edo dulu deh. Apakah mereka itu tampak menjanjikan untuk kedepannya? Karena dalam beberapa laga terakhir ini juga semakin tajam kelihatannya untuk mereka bertiga. Ya, dan semakin tajam semakin kompak ini Mas Edo. Semakin kompak ya. Betul. Sebenarnya kalau ngelihat fenomena Tottenham Hotspur ini udah mulai muncul. Gareth Bale cetak 2 gol juga kan kemarin, dan beberapa pertandingan terakhir dia juga cetak gol. Cuman sebenarnya Bale itu kita ngelihat Spurs ya. Spurs setelah saat Kane cedera, Son itu kan sebenarnya nggak bisa apa-apa tadinya kan. Son udah nggak bisa ngegolin gitu. Tanpa Kane juga kesusahan Spurs. Kemudian Kane sudah sembuh, Harry Kane sudah sembuh, tapi yang dikagetkan oleh manajer FPL, kenapa Kane dan Son tidak mencetak gol lagi atau saling berkolaborasi seperti sebelumnya. Nah, baru kemudian keluarlah Gareth Bale mulai dimainkan menggantikan Steve Bergwijn, itu tuh kan, mulai masuk lagi Gareth Bale, Mourinho kasih kepercayaan ke Gareth Bale. Ternyata dari Gareth Bale itulah Kane dan Son mulai on fire lagi gitu. Bahkan sebenarnya kalau dilihat dari pertandingan Spurs beberapa 3 laga terakhir, sebenarnya bukan cuma Gareth Bale, Son, dan Kane, tapi peran dari Lucas Moura. Kalau dilihat dari Lucas Moura itu rajin turun ke belakang, dia bisa kasih passing ke Son, kemudian Son ke Gareth Bale cetak gol, kemudian atau Moura ke Bale, Bale ke Kane, Kane ke Son, Son cetak gol. Nah, sebenarnya kalau saya boleh ngomong bukan cuma 3 tapi 4 pemain itu cukup menarik sih bagi Spurs sekarang. Ya, oke. Berarti memang kehadiran Bale dan Lucas Moura bisa menambah ada serangan Tottenham Hotspur semakin tajam untuk akhir-akhir ini. Sangat. Ya, oke, kita ke Mas Albana. Melihat semakin kompaknya trio Tottenham Hotspur ini, Mas, apakah ketiganya bisa membawa Tottenham Hotspur akan menyegel tiket Liga Champions akhir musim ini? Seperti apa? Bisa iya, bisa enggak sih Mas, kalau jawaban saya sih. Karena apa? Karena memang kalau kita lihat yang pertama adalah Gareth Bale ini ringkih cedera Mas, gitu kan. Dan di mana juga Harry Kane juga sama ringkih cedera juga.
Jadi hanya tersisa Son. Ketika Son bermain tanpa adanya Kane itu benar-benar bukan Tottenham Hotspur ya. Tapi ketika mereka bertiga bermain itu kita mengingatkan kembali ketika Mourinho melatih Real Madrid. Waktu itu di sebelah kanan ada Gareth Bale, di kiri ada Ronaldo, dan depan ada Benzema. Itu persis banget pakem dari Mourinho ketika di Real Madrid. Nah, kalau ketiga pemain itu performa dan stamina serta permainannya juga masih terjaga, saya sih mungkin bisa jadi memang bisa mengunci tiket champion ya. Tapi kalau misalkan salah satu mungkin dari Kane cedera atau Bale cedera sih bisa jadi bisa enggak, karena memang pada awalnya kan kita tahu waktu awal musim Son sama Kane itu sempat mengejutkan ya, di mana dua pemain ini benar-benar menemukan chemistry yang baik lah. Salah satu pemain yang oke di Liga Inggris ya kan. Nah, ditambah ketika Kane cedera itu masuknya Kane kembali itu benar-benar jadi merubah ritme atau permainan dari Spurs sendiri. Jadi ketika adanya Bale benar-benar kita kayak flashback aja, wah Tottenham Hotspur apa Real Madrid ini, seperti fansnya tim Mbak Delta ya. Real Madrid. Los Galacticos. Iya nih. Jadi kalau performanya Gareth Bale ini juga saya lihat mut-mutan kadang-kadang ya. Jadi kalau di Tottenham Hotspur ini sebaiknya jangan kayak di akhir-akhir karirnya di Real Madrid menjadi gabut gitu ya Mas. Oke, kita sekarang ngomongin dari sisi FPL-nya ini ya Mas Edo. Bagaimana lalu mengoptimalkan dari ketiga pemain itu? Ada Kane, Bale, dan Son, mengingat mereka bertiga itu harganya mahal-mahal. 11, Bale 9, sedangkan Son juga 9,6. Gimana ini Mas Edo? Ya, sebenarnya opsi bagi para manajer FPL untuk pemain Spurs sebenarnya masih cukup kalau memang berani beli Son dan Kane. Itu sebenarnya masih oke lah. Son dan Kane bisa dilapisi, tapi bisa ada opsi lain mungkin Kane dan Gareth Bale. Ya, itu opsi lain. Atau kalau memang masih mau murah tapi mengoptimalkan pemain-pemain Spurs, bisa jadi beli Kane sama Lucas Moura. Lucas Moura kan jauh lebih murah tuh. Nah, itu ada opsi alternatif lah, tapi punya dua pemain Spurs. Tapi kalau saya lihat misalnya beli Son dan beli Gareth Bale dalam satu tim kayaknya terlalu mahal sih. Mending salah satu striker aja. Harry Kane tuh wajib sih. Kalau ngelihat dari 2 gol kemarin terakhir, dia udah mulai ketemu ritme dia menyerang sih. Jadi Harry Kane itu wajib. Sisanya Son atau Bale terserah pilihan, atau kalau mau yang lebih hemat ya ada Lucas Moura. Kalau itu sih dari saya. Jadi ada nama Moura di sini yang menjadi alternatif murah kan? Betul. Nggak kalah garang di sini. Iya, tapi mungkin kalau dari sisi FPL ketika dia nggak mendulang poin ya mungkin akan menjadi aset yang kurang menarik. Tapi tinggal nunggu performa ininya aja. Yes. Gitu. Ya, oke. Ke Mas Albana, apakah punya pendapat yang sama untuk mengoptimalkan aset dari trio lini serang Spurs ini? Sama seperti Mas Edo tadi sampaikan juga, pilihlah salah satu saja, jangan beriringan atau bersamaan membeli 2 pemain atau 3 pemain sekaligus. Tapi kalau Mas Edo mempunyai pilihan kepada Kane, saya cenderung lebih ke Son ya, karena di samping itu harga Kane itu sangat mahal ya untuk kelas striker di FPL, dan Son ini kan cenderung lebih terjangkau, dan dia juga kan walaupun misalkan Tottenham nggak main pun, maksudnya tidak cetak poin pun, setidaknya dia dapat clean sheet lah dari dari posisi dia sebagai gelandang gitu. Jadi disuruh dipilih antara Son, Kane, dan Bale, saya memilih Son sih. Karena ya, tadi itu mahal, dan di samping itu juga Gareth Bale seperti tadi Mbak Delta sampaikan juga kan angin-anginan ya gitu. Jadi Son ini tetap oke lah untuk wajib punya lah untuk para manajer FPL. Ya oke. Berarti kalau mungkin untuk salah satu keunggulan dari Harry Kane daripada yang lainnya mungkin penalty taker ya Mas untuk betul. Jadi pertimbangan menarik untuk manajer FPL untuk merekrut Harry Kane. Ya. Oke, kita melangkah ke selanjutnya. Kita tahu untuk jadwal Tottenham Hotspur ini ternyata cukup potensial untuk kedepannya, utamanya di sisa musim ini. Karena mereka hanya akan menghadapi Manchester United yang besar dan mungkin Arsenal pada akhir pekan ini. Kalau dari Mas Edo, bagaimana menanggapi hal ini, baik dari sisi FPL maupun performa Tottenham Hotspur sendiri? Dari Spurs sendiri kan memang dia termotivasi untuk bisa lolos Liga Champions juga kan, karena posisi dia yang cukup bagus untuk bisa naik.
dan pertandingan di Game Week 29 itu kan yang banyak tim nggak main tapi Spurs main di Game Week 29 itu cukup potensial dan cuman sayangnya di Game Week 29 Spurs itu melawan Arsenal. Nah, Arsenal sendiri itu derby London kan. Karena saya fansnya Arsenal, jadi saya pikir tetap Arsenal sih yang akan menang lawan Spurs. Ya, cuman sisa pertandingan lain, Spurs harusnya jauh lebih potensial untuk bisa mendulang poin. Gitu bisa dari Kane maupun Son tadi sih. Dan kemarin kalau sempat dilihat, Spurs kan sempat kalah-kalah terus tuh. Mourinho sempat diisukan, wah mau dipecat atau apa, kalah terus gitu. Tapi sekarang perlahan slow but sure si Spurs sudah mulai perbaikan performance-nya, jadi waktu yang tepat loh untuk membeli pemain-pemainnya Spurs gitu. Ya Tribuners, kita kembali lagi setelah ada gangguan teknis bentar ya, dan kita masih terhubung juga dengan Mas Edo dan juga Mas Albana di sini. Tadi kita sampai soal persiapan untuk menyambut FPL Game Week ke-28. Tadi Mas Albana ya tadi ya. Tadi dari Mas Albana kayak gimana nih untuk strategi transfer dan juga planning di timnya, Mas? Ya, kalau kita tahu kita akan menghadapi Blank Game Week di Blank Game Week 29 ya, yang dimana hanya ada beberapa match saja, tapi Liverpool akan bermain juga. Jadi menurut saya aset Spurs ini memang harus ada ya, Mas. Jadi kalau menurut saya atau saran saya memang kalau mulai dari sekarang sudah memulai membeli pemain-pemain Liverpool seperti Son dan Son Kane atau Belson sih mungkin seperti itu. Jadi ketika nanti Blank Game Week juga kita tidak kesulitan gitu, apalagi yang sudah tidak punya free hit atau chip lainnya itu benar-benar mulai dari sekarang sudah mempersiapkan gitu. Ya, oke. Berarti memandang aset dari Spurs ini cukup menjanjikan untuk game week berikutnya dan game week berikutnya. Ya. Kalau dari Mas Edo, persiapan untuk menyambut game week 28 ini seperti apa? Apakah sudah melihat nih pemain yang akan diincar dan ditransfer pada akhir pekan ini? Ya, untuk game week 28 ini sebenarnya saya sorot 3 klub ya yang bisa potensial untuk pemain-pemainnya bisa mendulang banyak poin. Itu yang pertama adalah Chelsea, gitu kan. Chelsea di situ mereka melawat ke Elland Road, melawan Leeds. Ya Leeds kita tahu serangannya selalu bagus, tapi pertahanannya selalu bobrok. Dan kalau dicek Chelsea itu di tangan Thomas Tuchel belum pernah kalah. Jadi benar-benar hebat banget ini. Pertahanannya juga rapi, gitu kan. Mainnya simple, sederhana, tapi cukup efisien dan mereka bisa merotasi pemain-pemainnya dengan sama kualitasnya. Di kiri Ben Chilwell, ada Alonso juga, gitu, bisa dipilih salah satu, itu menarik. Kemudian di depan tiba-tiba game week lalu ada Kai Havertz, itu kan juga menarik gitu. Di saat orang-orang mengira Mason Mount, kemudian ada si Werner gitu atau Hakim Ziyech, tapi ternyata Havertz yang gacor. Kemudian ada juga dari si Leicester lawan Sheffield. Ya kita anggap Sheffield udah pasti degradasi lah ya musim ini. Jadi ya Leicester itu siapa tahu Vardy atau Kelechi Iheanacho bisa moncer. Ada juga yang terakhir si Newcastle. Kalau Newcastle sih karena ambil aja dulu Newcastle mirip kayak Spurs. Game week 28 Newcastle melawan Aston Villa di kandang. Kemudian Game week 29 dia juga lawan Brighton. Jadi nggak ada salahnya punya pemain Newcastle dari sekarang, walaupun beberapa pemainnya ada yang cedera, tapi ambil aja dulu Joelinton mungkin di sisi striker untuk Game week 28 ya. Ya, berarti dari Mas Edo menyorot 3 tim yang cukup potensial untuk poinnya. Dari ada Chelsea, juga yang terakhir tadi ada terkait Newcastle. Ya. Di sini. Oke, Mas Edo, untuk apakah ada strategi khusus ini ya untuk menyambut game week ke-28? Khususnya ini karena di game week 29 itu adalah blank game week. Game week, betul. Ya tadi pemain Newcastle sih sebenarnya. Kalau orang lihat kan mungkin ambil pemain Spurs. Tadi kan kita udah bahas ya. Spurs itu game week 29 main, 28 juga main. Oke, bagus, pemainnya lagi on fire. Tapi kalau mau anti mainstream gitu kan atau cari pembeda, coba lihat dari pemain Newcastle. Mereka main di game week 28 dan main di game week 29. Dari sisi laga juga nggak begitu susah. Atau ya alternatif lain mungkin Arsenal. Gitu. Cuman kalau melihat pemain Arsenal ya angin-anginan juga sih. Jadi ya lebih baik mungkin cari pembeda aja sekalian di Newcastle untuk persiapan di game week 29 ya sekalian. Iya. Gitu. Oke. Kalau dari Mas Albana bagaimana nih menyikapi mungkin para manajer FPL yang sudah tidak punya chip, entah free hit ataupun chip lainnya untuk menyambut strategi transfer game week 28 kali ini? Ya,
kalau dari saya memang untuk menghadapi blank game week, kalau manajer berani bermain minus gitu, ya lakukan aja ketika itu memang harus dilakukan ya. Karena hanya ada beberapa pemain. Kalau tadi Mas Edo menyoroti 3 pemain, kalau 3 tim ya, yang dimana ada Fulham sama Newcastle ya Mas Edo ya. Chelsea ya. Ya, ya kalau saya lebih ke sama seperti Mas Edo, mungkin saya dari Leicester sendiri, dan saya kenapa nggak tahu ya, Leicester ini sebenarnya tumbuhannya awalnya hanya ada pada Maddison ataupun Vardy, tapi saya ada beberapa pemain yang salah satunya itu ada di Ricardo Pereira, Mas. Jadi kalau menurut saya buat para manajer mungkin rekomendasi menurut saya untuk di game week 28 itu ada Ricardo Pereira, tapi untuk blank game week saya lebih cenderung memilih Son sih, Mas. Untuk pemainnya. Ya, oke. Berarti Leicester ini juga cukup potensial untuk game week 28 khusus. Oke, kita langsung ke rekomendasi nih, nama-nama pemain dari penjaga gawang sampai penyerang. Kalau dari Mas Edo terlebih dahulu, kiper yang cukup potensial untuk barangkali direkrut oleh manajer. Dua nama ya. Dua nama di kiper itu si Dubravka, kipernya Newcastle, sama satu lagi Vincent Guaita, Crystal Palace. Ya, mereka main kandang kan kemarin, Crystal Palace kalah. Ya, 2 kiper itu kalau dari saya. Ya, langsung saja kita ke Mas Albana tadi. Kalau tadi Mas Edo udah menyebutkan kiper-kiper yang layak masuk watchlist di game week ke-28. Nah, Mas Albana sependapat nggak tadi? Ada siapa tadi Mas Edo? Ya, ada Dubravka juga. Dan Guaita ya. Ya. Saya mungkin sependapat, tapi beda tim gitu. Saya lawannya itu WBA, Sam Johnston mungkin bisa jadi alternatif untuk goalkeeper, di mana dia juga beberapa pertandingan terakhir memang sering clean sheet dan save-nya juga melakukan banyak. Terus kemudian satu kiper lagi, saya menyoroti ada Areola ya dari Fulham. Kenapa ya? Walaupun lawannya City yang power attack, dia bisa membuktikan ketika lawan sebelumnya adalah Liverpool, dia juga clean sheet juga dan melakukan banyak save. Jadi mungkin untuk saya goalkeeper antara Johnston dan Areola, dan harganya juga sangat murah ya, 4,5, jadi rekomen lah buat posisi kiper. Oke, berarti narasumber kita ini cukup menarik karena mengambil dari tim-tim yang mungkin kalau secara klasemen masih di bawah, dan itu menjadi poin save yang mungkin jadi pertimbangan ya. Iya, gitu. tentunya ya. Dari kiper kita menuju pindah posisi ke back di sini ya. Mas Edo, ada 2 nama untuk yang pertama back itu Daniel Amartey dari Leicester. Dia murah banget itu. Saya lupa 4,5 atau 4,8 kemarin mencetak gol. Ambil aja itu Leicester besok lawan Sheffield. Gampang banget laganya. Yang kedua adalah Luke Shaw. Ya kita tahu lah Manchester ini lihat dari serangannya dari kiri, mayoritas dari kiri, dan itu Luke Shaw sering crossing atau bisa bahkan kemarin bisa mencetak gol. Ya beli Luke Shaw nggak rugi sih. Lawannya juga West Ham. Ya, dan mungkin dia menjadi salah satu kreator serangan yang betul di Liga top Eropa. Kalau dari Mas Albana, nama-nama back yang potensial ini siapa nih? Tadi kan udah menyinggung salah satunya Ricardo Pereira dari Leicester City. Ada nama lain Mas mungkin selain itu? Kalau itu yang pertama memang Ricardo Pereira ya. Satu adalah Ricardo Pereira, yang dimana dia bisa memainkan posisi sebagai, untuk posisi aslinya adalah MF ya, right MF ya, atau sayap kanan dari Leicester ya. Jadi benar-benar sangat menarik ya ketika posisi back di FPL, tapi posisi aslinya itu atau untuk aslinya itu adalah dia bermain sebagai sayap kanan. Nah, ini juga potensial, selain dia melakukan clean sheet, dia juga bisa potensial assist atau potensial gol juga akan terbuka gitu. Ditambah kalau saya satu lagi pemain yang rekomendasi adalah kapten dari Burnley ya, yaitu Benny. Gitu. Kenapa? Karena kan akan lawan Everton besok ya. Everton ini belakangan terakhir juga benar-benar krisis gol ya, seperti halnya Liverpool. DCL juga tidak mencetak gol lagi atau tidak kontribusi lebih, ditambah
Richarlison juga tidak bisa berbuat banyak, James Rodriguez juga cedera, terus kemudian cedera main. Jadi menurut saya ya aset Burnley yaitu kapten dari Burnley sendiri, Ben Mee, bisa jadi opsi atau pilihan yang tepat sih. Ya, mungkin saya mengingatkan bahwa DCL mungkin drop ini Mas, tapi ada Richarlison yang cukup menggeliat untuk beberapa laga terakhir ini. Melawan Ben Mee cukup menarik ini. Oke, coba gini Mas, coba kalau kita tahu walaupun Richarlison bermain sangat stylish dan oke banget lah ya secara permainan, tapi kalau tidak poin atau tidak gol buat apa Mas? Jadi mungkin kita lihat nanti di akhir pekan ini untuk siapa yang lebih bersinar. Sambung langsung ke gelandang ya. Tadi kita udah ngomongin banyak banget soal Gareth Bale di sini ya, sorry. Nah, apakah Gareth Bale cocok masuk watchlist di sini Mas Edo untuk nama gelandang? Ya, mungkin kalau pada umumnya orang pasti beli Gareth Bale karena kemarin lagi on fire. Tapi kalau saya malah sekali lagi tadi saya sudah sebut nama Lucas Moura. Ya, bisa jadi kan kalau nama FPL kita harus cari pembeda ya. Di saat orang ambil Gareth Bale ya, saya lebih tertarik dengan Lucas Moura sih. Alternatif murah. Kemudian pilihan lain untuk gelandang ya tadi Kai Havertz ya. Kai Havertz tiba-tiba udah mulai moncer ya. Apalagi dia pemain Jerman. Thomas Tuchel juga tahu cara mainnya Havertz, udah mulai on fire ya. Menarik sih kemarin Havertz main, jadi Havertz bisa jadi pembeda sih. Saya pilih Havertz dan Moura kalau di gelandang. Havertz dan Moura di sini. Ya. Kalau dari Mas Albana, nama-nama yang cukup menarik untuk sesi gelandang ini siapa Mas? Mungkin pemain Manchester City yang mungkin kena rotasi cukup menarik juga untuk game week 28. Oke. Kalau City itu kita harus deg-degan ya, karena harus nunggu rotasi dari Pep ya, atau kita harus nunggu line up dari City sendiri. Tapi kalau saya ada dua nama. Yang pertama ada Soucek dari West Ham, di mana kita tahu Soucek ini sudah mulai banyak dijual, dan biasanya ketika orang banyak jual dan dia potensial golnya sangat cukup tinggi untuk seorang pemain tengah, itu malah akan moncer gitu atau gacor di pertandingan melawan MU, apalagi ya melawan tim besar gitu. Kenapa? Karena memang dari MU dan West Ham ini sama-sama mempunyai serangan yang terbuka. Jadi Soucek ini selain juga dia bisa membantu gol dari West Ham, ditambah juga kemungkinan mungkin Lingard nggak bermain, jadi otomatis kembali lagi ke pakemnya West Ham nih. Soucek lagi nih menjadi super sub-nya dari West Ham. Itu yang pertama. Yang kedua, saya menyoroti dari pemain Liverpool ya Mas, yang tadi kita sudah bahas, yaitu Diogo Jota. Ya, ini seperti mungkin baju saya ini harta tahta ngobrol dunia bola, mungkin harta tahta Diogo Jota ya. Oh, saya kira Delta. Nggak bisa. Nanti Diogo Jota cukup menarik untuk dari Mas Albana. Kita beralih ke striker. Mas Edo, satu nama saja untuk game week 28 yang cukup potensial. Ini akan menjadi rekomendasi karena kan memiliki rekor bagus melawan Arsenal ini. Siapa namanya? Kalau striker sih saya tadi Harry Kane atau siapa ya? Itu umum lah. Oke, Kane memang menarik apalagi lawan Arsenal. Tapi sekali lagi kalau saya malah melihat Iheanacho ya, Kelechi Iheanacho dari Leicester. Entah kenapa saya mungkin Leicester bagus, Vardy atau Iheanacho kalau bisa ambil aja sih salah satunya. Karena lawannya mudah Sheffield United. Tapi kalau memang mau gambling dan benar-benar melihat performance Spurs menarik ya Harry Kane ya patut diambil juga. Iya, itu berarti Iheanacho atau Harry Kane yang udah menjadi lagu wajib bagi para manajer FPL. Betul, umum lah. Apakah Mas Albana setuju dengan pemilihan dari Mas Edo? Satu nama yang beda mungkin Jos Maja sih. Lawannya biasanya pemain muda, pemain baru masuk IPL itu harusnya dia akan show off sih, atau pansos lah kepada tim besar biar dilirik gitu. Jadi Jos Maja itu juga ketika melawan tim besar, kita tahu juga Fulham melawan Everton, dia bikin Everton juga terkubur lah. Sama halnya ketika City juga tentunya kita akan tunggu sih kejutan-kejutan dari Jos Maja. Ya, Jos Maja dari Fulham. Oke, terakhir rekomendasi kapten nih yang mungkin menjadi salah satu titik krusial dalam bermain FPL. Mas Edo, 3 nama kapten yang rekomendasi untuk game week 28 siapa aja? Wah, 3 nama ya. Yang pertama nggak ada yang salah dengan Salah, jadi Muhammad Salah yang pertama. Kemudian tadi ada Iheanacho,
LSC Iheanacho, atau yang ketiga adalah si kiper aja sih, si siapa, Dubravka. Dubravka. Ya, saya yakin bisa clean sheet tuh. Ya, oke, menjagakan clean sheet. Kalau dari Mas Albana, siapa aja nih kapten yang cukup rekomendasi untuk? Ada yang setuju dengan Mas Edo, ya tidak ada yang salah dari salah. Ya, itu yang pertama. Yang kedua memang duetnya yaitu ada Diego Jota ya. Dan yang terakhir saya Ricardo Pereira sih. Oh, tetap Pereira di sini ya. Kayaknya menjadi andalan yang sangat diharapkan. Leicester ya, Leicester. Mateus ya, Ricardo Pereira bukan Mateus Pereira. Iya, oke, Ricardo Pereira. Ya, Oke, kita mungkin tuh diskusi untuk Super Game malam ini. Ini ada beberapa pertanyaan yang kita perlu bacakan dari kolom komentar. Kita berselancar di kolom komentar YouTube ya. Ada siapa, Dwi? Oke, ada fans dari Borussia Dortmund ini kayaknya fans pack-nya. Untuk Mas Edo, apakah Chelsea bisa jadi kuda hitam dalam Liga Inggris musim ini? Karena kan kita tahu di bawah Thomas Tuchel dia belum pernah kalah. Ya, betul. Tadi seperti saya sampaikan, memang Chelsea ini udah beda banget mainnya di era Lampard dan era Tuchel. Berarti memang dia bisa lah 3 besar kemungkinan dari Chelsea. Apalagi ngelihat dari kedalaman skuadnya cukup bagus. Mereka bukan cuma pemain-pemain intinya, tapi pemain-pemain cadangannya itu bisa melapisi. Kita tahu di kiri ada Ben Chilwell, ada Alonso, depannya pilihannya banyak sekali, ada Ziyech, ada Werner, bahkan striker ada Abraham dan Giroud. Jadi bebas lah dari Tuchel tuh, enak berkreasi. Kita lihat Tuchel aja sering gonta-ganti pemain kan line up-nya, tapi semua bisa bermain dengan bagus sesuai yang dimau Tuchel tadi. Tuchel cukup berpotensial sih membuat Chelsea bisa naik di 3 besar lah kalau prediksi saya di musim ini. Berarti cukup menggeliat lah untuk Chelsea di bawah Thomas Tuchel. Dan untuk pertanyaan terakhir mungkin dari Mas Albana dari admin Liga Pasnet ini. Melihat superioritas City di Liga Inggris, kira-kira City bisa juara di pekan berapa ini, Mas? Karena kan kita tahu kemarin habis kalah dengan Manchester United, apakah bulan depan bisa lah menyegel juara? Kalau saya sih ngelihat mungkin kalau Liga Inggris ini nggak menarik kalau tanpa adanya drama ya. Mungkin ya mungkin untuk beberapa match ke depan City mulai turun atau performanya turun dan sering melakukan kesalahan. Jadi untuk memastikan juara memang harus ditentukan di game week terakhir, yaitu game week 38. Itu mungkin jadi penentuan. Karena Liga Inggris harus disorot. Itu memang dari dulu sudah terkenal dan sudah terbukti memberikan entertain yang berbeda dibanding liga-liga lain. Ya, oke. Berarti di akhir-akhir game week. Iya. Oke. Semoga pertanyaan itu menjawab netizen yang bertanya tadi ya. Dan tentunya sebelum acara kita akhiri, closing statement dong dari masing-masing narasumber, dimulai dari Mas Edo untuk para manajer yang akan berstrategi di game week 28 ini. Ya, kalau dari saya tadi game week 28 harus juga diperhatikan di game week 29. Tadi ada pemain-pemain Newcastle, ada pemain Spurs, itu Arsenal bahkan, itu cukup bagus untuk bisa diambil. Jadi bukan cuma mikir di game week 28. Dan kalau melihat dari performance ya pemain Leicester sangat bagus sih untuk diambil di game week 28. Leicester United. Oke, itu dari Mas Edo. Mas Albana silakan untuk closing statement-nya. Closing statement saya mungkin panah hijau buat para manajer FPL di Iya, simpel sekali, tapi harus panah hijau. Itu Oke, terima kasih untuk Mas Edo dan juga Mas Albana sudah bergabung dengan kami di Super FPL ya. Tetap dalam berkonten tentunya ya. Sampai jumpa di lain waktunya. Bisa join lagi tentunya. Baik, siap. Terima kasih. Terima kasih Mbak Delta, Mas Dwi, terima kasih. Sudah menonton, thank you semua. Oke, dan Dwi, sebelum kita akhiri diskusi malam hari ini, ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan kepada Tribuners, khususnya untuk pemenang Liga Super Game FPL dan untuk Manager of the Week edisi Game Week 26 dan tentunya Manager of the Month untuk bulan Februari ya. Dan untuk yang pertama ini ya, yang berhak menjadi pemenang Game Week 26 Liga Super Game musim ini,
Delta bacain. Iya, ada. Ada Zainul Hasan Khutbi dengan timnya yang bernama Number 2 dengan poin 140 dan menggunakan bench boost ya di sini ya. Iya. Dan pemenang berhak mendapatkan hadiah berupa sports apparel senilai Rp300.000 dari Aza Activewear seperti yang Iya. dipegang Dwi ini ya tentunya. Iya, oke. Dan sementara itu untuk peserta Liga Super Game yang berhak mendapatkan status sebagai Manager of the Month edisi Februari adalah Adi Kurniawan Sujatmiko dengan yang menduduki peringkat kedua. Adi berhak menjadi pemenang karena peringkat pertama yang sebenarnya ditempati oleh Nila Fitrina harus kita gugurkan karena memang menyalahi aturan dan tidak lolos verifikasi pemenang. Ya. Untuk pemenang berhak mendapatkan jersey ori Timnas Indonesia persembahan dari Mills Apparel jersey Timnas Indonesia. Ini masih disegel ya, Iya, ini belum masih dibuka, disegel. langsung besok dikirim kalau diklaim tentunya. Nah, untuk para pemenang, kedua pemenang ini bisa mengklaim hadiahnya lewat DM akun Instagram tribunnews.superscore untuk mengklaim hadiahnya. Kita tunggu DM-nya. Oke, dan Super Game FPL ini disponsori oleh Mills Apparel resmi jersey Timnas Indonesia, ada Aza Activewear dan juga Kipa, aplikasi manajemen dan keuangan. Iya, dan demikianlah akhir acara Super Game FPL edisi malam hari ini. Saya Dwi Setiawan dan rekan saya Delta Gonzales undur diri. Iya, beserta seluruh kru yang bertugas undur diri. Kami pamit, sampai jumpa minggu depan lagi. Dan salam panah hijau. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.